Oke guys, jadi di sini perkenalkan nama saya Bagas Ramadan dari kelas X3A. Di sini saya akan melakukan video counseling di mata kuliah KDK. Dan di depan saya ada klien saya bernama namanya siapa? Gimana? Di UPI. Oke. Oke guys, jadi di sini perkenalkan nama saya Bagas Ramadan dari kelas X3A. Di sini saya akan melakukan video counseling di mata kuliah KDK. Dan di depan saya ada klien saya bernama namanya siapa? Gimana? Di UPI. Oke. Oke, Sawa, apa dia diceritakan gitu kalau kesal kakak sama Oke, bagus. Makasih Kak Sawa. Jadi dari sini tuh oke Kak, sebelumnya aku nanya keluhan kakak itu apa aja ya? Izin jawab ya. Itu sebenarnya lebih ke masalah percintaan aku terkait mantan aku. Terkait tentang mantan kakak ya? Kalau boleh tahu mantan kakak itu gimana tuh? Boleh nggak sih spill sedikit dulu? Oke, spill ya. Aku kan waktu pas semester 2 aku sempat pacaran sama cowok inisialnya itu J. Terus ini perlu nyebut nama Ya, terserah kakak sih, kalau menurut kakak tidak nyebut nama nggak apa-apa. Cowoknya itu namanya Japas. Dia itu warga Bandung. Terus permasalahan percintaan aku tuh sejak udah putus itu ya aku spill ya langsung di sejak putus itu kayak Japas kayak masih ngejar-ngejar aku gitu. Jadi kalau aku masih kayak punya aku gitu, jadi aku tuh bisa balik ke Japas padahal aku tuh kayak gitu sih. Jadi si Japas itu ceritanya ngejar-ngejar kakak, walaupun si kakak itu udah punya pasangan baru. Oke, berarti itu tapi si Japas itu bisa ngejar-ngejar kakak gimana? Pakai permasalahan dari istrinya aku tuh, jadi tuh aku semenjak hubungan sama Jagas itu selama aku di hubungan aku yang ke 5 bulan. Jagas tuh agak bandel ya, namanya cowok gitu, maksudnya agak jahat. Terus dia tuh pernah selingkuhnya itu nggak sekali 2 kali gitu, bahkan berkali-kali. Kenapa? Aku kan juga nggak tahu itu langsung kenapa. Pokoknya semenjak hubungan pasti ada aja cerita dia sama cewek lain. Nah itu dari lain, dari pokoknya aplikasi online. Tapi yang aku kecewanya tuh dia tuh selingkuh sama kayak sengaja aneh-aneh gitu. Sampai akhirnya dia tuh vacation gitu. Terus dari situ aku kecewa sama Japas gitu kan. Tapi di situ Japas masih kayak apa namanya kayak ngebujuk aku buat nikah sama aku ya gitu sih. Berarti orang yang gampang kayak gitu lah. Gitu lah. Kan tadi kan kakak bilang kalau si Javas itu ngejar-ngejar kakak. Nah itu kok bisa ya ngejar-ngejar kakak Bu? Kenapa dia ngejar-ngejar aku? Karena selama kita pacaran itu tuh benar-benar aku yang backup dari sebelum dia kerja sampai dia udah dapet kerja. Itu tuh aku yang backup. Tapi di sisi lain ternyata ada cewek maksudnya ada Japas yang ngechat cewek lain gitu kan. Padahal dia tuh nge-backup aku gitu, dari makannya, dari jajannya,
sampai akhirnya aku mikir gitu kayak kenapa nih selingkuh gitu kan, dan aku kayak apa kayak diri aku tuh kayak gimana ya, ngerasa kayak kok aku ada yang gila kayak gitu sih. Oke. Nah, jadi sebenarnya Java itu nge-backup Kakak karena Kakak itu yang nge-backup dari kebutuhan Iya, coba sih. Java selama pacaran. Oh iya. Jadi dari makan segala macam kebutuhan sama pacaran Kakak itu Kakak yang backup ya? Iya. Oke. BTW sebelum itu keluarga Java itu udah tahu belum sih kalau kalian tuh udah punya pasangan berhubungan lah, hubungan pacaran gitu? Kalau soal hubungan pacaran, keluarganya tuh udah tahu. Karena emang dari awal tuh kami ngasih tahu orang tua gitu kan. Walaupun dari pihak keluarga aku nggak setuju gitu kan. Kayak gitu sih Kak. Dari pihak kakak setuju dari Iya. keluarga. Jadi apakah keluarga kakak itu tahu kalau kakak itu punya hubungan sama si Java, terus dan si yang tua kakak itu keluarga kakak itu tahu kalau misalkan si Java itu sama hubungan kakak itu dihidupin lah. Kalau dari keluarga aku itu tahu semua gitu kan. Tapi dari keluarga kakak karena mereka sampai aku pacaran gitu. Itu yang pertama. Terus kalau yang terkait keluarga aku tahu pas itu sebenarnya nggak tahu menau gitu kan, dan keluarga aku juga nggak tahu gitu backup ya pas. Tapi kalau dari sisi keluarganya pas dia tuh merasa kayak oh ini anaknya jajan kayak walaupun nggak punya bisa sama aku kayak gitu sih, tapi mungkin nggak ngomong ke akunya gitu, dan aku juga nggak berharap buat yang lainnya. Dan berarti si Java ini selama ini nganggur berarti ya, tidak bekerja, tapi kayak makan, rokok segala macam itu ada mulu. Nah itu semua dari kakak uangnya. Iya dari aku semua uangnya gitu kan, dari keluarga pun juga kayak mungkin gak enaknya sama aku, jadi setiap aku main ke rumahnya pasti kayak selalu kayak Neng udah makan, Neng udah ini gitu, tapi kan aku kayak enak ya orangnya, jadi kan aku suka inisiatif beli makan sendiri, beli apa-apa sendiri kayak gitu. Berarti si keluarga Java itu sebenarnya harus ngasih perhatian ya, kalau orang Java itu masih perhatian ke kakak. Tapi kalau dari Java itu masih perhatian nggak sih ke kakak? Java sih. Iya dari Java sih. Kalau Java sih sebenarnya udah tahu masih ya masih perhatian karena dia memang rajin sama sekolah, dia kuliah gitu. Tapi kalau dari sisi kayak makan segala macam itu tuh nggak ada perhatian sama sekali, dan sampai akhirnya dia pernah selingkuh lagi kalau misalnya pas kita di kafe gitu itu tuh aku tahu semua ya, itu aku nggak sama dia aku tidak tahu dia nggak perhatian sama aku karena ada cewek lain kayak gitu sih Kak. Asli itu ya, kayak itu kebergobel pas lagi pergi sama apa, jadi kebergobel kayak gitu. Terus kalau respon apa itu gimana tuh Kak? Respon aku ya untuk keluarga yang masih ngejar-ngejar aku gitu. Respon aku menurut aku kayak terima kasih beliau untuk respon aku yang masih ngejar aku sebenarnya dia sudah terima gitu dari harus sama perbuatannya dia bisa cewek kayak gue gitu kayak aku yang masih segalanya lah, dari Oke, BTW bagian si Javas itu masih tahu nggak sih kalau misalkan sikap itu sampai apa pasangan yang baru gitu? mungkin hubungan aku sama dia semi private ya, bisa dibilang kayak orang-orang tertentu aja yang bisa tahu gitu kan. Kalau dari keluarga si Java sih sebenarnya
dari agama itu udah tahu gitu, tapi aku tidak menyarankan untuk kasih tahu kawannya. Kenapa? Aku sih masih punya perasaan ke orang tua yang Japas gitu, walaupun aku tetap kita sesuai gitu kan dengan tingkah laku anaknya, dengan tingkah laku aku yang kayak gini, mungkin aku bisa kayak dipandang buruk lah sama orang tuanya gitu. Sampai akhirnya aku kayak benar-benar private banget, dan Japas pun juga tahu kalau aku punya pasangan. Terus dari setelah aku putus sama Japas gitu, Japas tuh masih suka hubungin aku. Kenapa? Karena kayak dia merasa aku punya pasangan, dia punya pasangan, kedua dia kan masih jaga-jaga aku juga, gak bisa diskusi. Oke ya, dan itu aku pengen tanya satu hal. Kakak kan jarang fokus kakak sama Javas, dan kakak punya pasangan itu yang waktu berapa lama? Proses menstruasi itu berapa lama dari si Javas itu? Aku punya prinsip ikan di bawah laut itu masih banyak. Kalau kita gagal mancing satu orang, kita masih bisa mencoba untuk mancing satu ikan itu gitu, biar dapat gitu ikannya. Nah, aku sih punya prinsip itu gitu kan. Untuk aku mau mengenal Japas sebenarnya dalam aku nggak ada sebulan aku bisa mengenal Japas. Karena aku mikir gini, untuk apa kita memikirkan seseorang yang mikirin kita aja, pertama. Yang kedua, untuk apa kita memperdulikan seseorang kalau orang itu tidak egois kita, itu sih. Berapa kira-kira berapa lama tuh berlangsungnya? Untuk berlangsungnya move itu nggak ada sebulan, paling nggak nyampe sebulan. Oke, Kak, lanjutkan. mungkin nggak sampai sebulan gitu, 2 minggu per bulan aja gitu kan, sama dari Japas gitu kan. Tapi kalau Japas aku mungkin ada lah sekitar 3 bulan. Boleh ngasih kakak ngasih tips cara untuk cepat move on? Siapa tahu bisa berguna untuk saya gitu. Oke. Baik ya, cuman bilang aku versi aku sendiri. Kalau move on itu yang pertama menyibukkan diri. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak punya kesibukan, pasti kita ingin sama pasangan kita, pasti kita ingin sama masalah kita, itu pertama. Kedua, berbanyak relasi. Kenapa? Dengan kita berbanyak relasi, kita cuma ingat mantan kita doang, tapi kita ingat teman-teman baru kita gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbanyak kegiatan. Kenapa perbanyak kegiatan? Dengan kita kayak perbanyak kegiatan, pasti kan kita tuh lagi capeknya. Nah, dari capeknya itu pasti kita nggak sempat mikirin dia, pasti kita tuh langsung tidur gitu, langsung istirahat gitu kan, tanpa mikirin apapun itu gitu. Itu sih secara tips aku 3 itu. Oke, kalau untuk kegiatan, kira-kira kegiatan apa yang paling relevan di sekolah sosmed? Karena aku mahasiswa paling sibuk di kampus gitu. Mahasiswa paling sibuk di kampus. Jadi kegiatan aku selama kuliah itu yang pertama aku ikut UKM. UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Aku ikut bulu tangkis sama aku ikut tari gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, aku juga ikut organisasi luar. Organisasi luar itu semacam apa? Semacam luar. Kayak organisasi mahasiswa tapi yang di luar kampus. Kenapa? Gini, UPI menyelenggarakan organisasi mahasiswa Batavia. Batavia UPI itu apa? Batavia UPI itu adalah organisasi luar untuk khusus orang Jakarta. Terus yang ketiga itu kita ikut yang namanya kayak volunteer kayak gitu. Yang kayak Bantar Gebang. Nah itu mau di luar Jakarta ataupun di Bandung itu ada. Terus aku juga ikut kayak kegiatan anak yatim gitu kan, berbagi gitu, kegiatan berbagi berkah namanya. Nah itu tuh waktu itu kegiatannya di Karawang. Itu selama seminggu kayak gitu sih. Kalau misalkan kayak volunteer itu bisa jadi kayak relawan bencana itu nggak? Untuk volunteer tergantung yang volunteernya apa gitu, tapi yang aku ikutin kayak volunteer itu kayak mengajar gerak mengajar desa gitu kayak gitu. Jadi kita mengajar anak-anak yang sekolahnya tuh menurut aku ya kurang berkecukupan. Contoh waktu itu aku ada kegiatan di Bantar Gebang. Nah itu tuh ternyata aku baru tahu loh gitu, ternyata di lingkungan segitu besarnya, segitu ramai, ternyata ada anak-anak yang sekolahnya ya udah sekolahnya kayak berketidaksempurnan gitu. Dan dari situ kita menjadi relawan untuk anak-anak yang belajar
untuk berbagi inspirasi gitu agar mereka tetap semangat untuk semuanya kayak gitu sih. Kayak di kampus saya juga ada sih kegiatan-kegiatan itu biasa dari komunitas dari kampus saya di itu dari mahasiswa gitu lah, kayak di bawahnya itu ada kayak ini jajaran Ormawa sih, organisasi mahasiswa. Oh ini bedanya memang universitas Ormawa. Terus di situ juga dari teman saya, kalau dari saya tuh dari teman saya itu kayak dia juga melakukan kegiatan belajar mengajar itu di tempat-tempat tertentu lah. Nah kayak gitu sih, berarti sama berarti ya, ada juga berarti kayak gitu. Saya nggak, maaf ya jadi rokat ya. Satu lagi kegiatan, jadi aku punya kegiatan Ormawa yang tadi aku bilang namanya Ormawa Batavia UPI. Nah itu kegiatan khusus anak Jakarta ngapain kita gitu. Setiap ada kejadian banjir di Jakarta gitu kan, kita tuh selalu ngambil di sudut yang benar-benar banjirnya tuh gede banget kayak di utara gitu, kita selalu ngambil di situ. Waktu itu di Condet kita ngambil, tapi cuman beberapa doang yang karena perwakilan dari UPI itu cuma sedikit banget gitu. Dan kita juga sebagai mahasiswa kan juga suka kayak sama kegiatan masing-masing, sama belajar masing-masing gitu. Jadi punya perwakilan saja sih yang datang. Berarti yang banjir di Condet yang tahu Tahu nggak ya waktu itu? yang apa? Yang benar-benar yang di Kalibata itu. Oh yang tahun kemarin yang mau salah mau lebaran ya, habis lebaran itu, yang habis lebaran itu ada di juga ada. Dan itu dari UPI anjir, Malang, Surabaya ada. Berarti dari Gue tinggal jelasin gimana bro? biasanya Iya, waktu itu kan ada kayak kegiatan banjir yang di Kalibata itu. Kan gede banget ya banjirnya gitu kan. Nah, kita tuh ditelepon dari pihak Ormawa gitu kan untuk perwakilan gitu. Karena kan waktu itu juga aku lagi di Jakarta gitu kan. Jadi aku mewakilkan gitu khususnya di daerah Kalibata gitu kan. Waktu itu nggak bisa yang jalan tutup banget. Itu tuh aku benar-benar tak ada teman aku juga yang mewakili gitu. Kami benar-benar kayak berjuang untuk menjadi relawan. Bentar, lu kalau jadi relawan di sana kayak gimana sih kerjanya? Apa bagi-bagi makanan doang apa? Kan kalau nggak pas lagi suruh tuh bener bersih nggak sih? Terus banjir Banjirnya tuh nggak banjir. lumpur-lumpur gitu. Banjirnya tuh nggak banjir gitu. Jadi kan itu. Jadi gimana ya? Jadi kayak gini loh. Pas banjir aku sama teman-teman aku yang lain yang dari perwakilan kampus jadi kita disediakan satu booth buat membantu warga gitu masih kejebak banjir. Itu yang pertama. Kedua, kami tuh menyiapkan perahu itu dari mana, dari Di kampus apa dari yang mana? PMI atau warga-warga damkar dari damkar. ada damkar. Dari damkar di situ. Terus yang ketiga kita juga ngasih makanan. Jadi kita benar-benar open donasi waktu itu. Dari uang itu kita bisa membantu makanan gitu. Dari uang itu kita bisa kayak kasih uang ke warga gitu kan. Nah, mungkin tidak cukup dengan sejumlah uang itu gitu, tapi setidaknya bisa membantu warga di sana. Oke, nah, makasih nih jadi nambah pengetahuan buat saya sih terkhususnya. Oke, balik lagi ke topiknya, jadi awet banget nih. Ke topiknya nih, jadi kan udah awet banget ya. Solusinya ya gimana tuh si Javan itu ada mengejar-ngejar kakak lagi. Kalau menurut kakak gimana? Aku izin jawab ya. Untuk solusinya pas ngejar pertama dia harus punya cewek dulu gitu, karena kayak dengan dia punya cewek dia kan pasti nggak bakal fokus ke aku gitu. Kalau aku mau jadi menurut aku nggak punya solusi banyak, tapi mungkin aku bakal ngasih pengertian dia kalau aku punya cowok. Jadi aku bakal ngasih pengertian ke mamanya juga gitu, dan mungkin mamanya bakal ngerti gitu aku di posisi yang gimana gitu. Dan aku bakal ceritain sifat-sifat anaknya ke mamanya gitu. Terus udah nyatain dan kenapa aku bisa kayak gini, kan karena pelakunya namanya Oh ya, terus satu lagi nih, kalau misalkan si Javan tidak mengerti kalau kakak punya cowok, sedangkan kakak privat itu hubungan dengan si cowok kakak tersebut, kira-kira perlu nggak sih kalau misalkan kakak punya istri kalau kakak udah punya pasangan? karena aku tahu di lingkungan pertemanan pasti ada yang namanya kayak
aku temenin ngechat temennya gitu. Jadi kayak aku lebih baik private, kenapa gitu, karena kalau private itu kan aku tuh lebih nyaman gitu. Jadi aku bisa explore gitu tanpa teman-teman aku tuh tahu gitu aku punya pasangan gitu kan. Ya walaupun ada beberapa orang gitu yang tahu aku punya pasangan gitu, tapi tetap aja sih aku harus jaga pasangan aku dengan pasangan. Oke, nah berarti semua udah terjawab sudah ya. Kira-kira kakak ada keluhan lagi nggak? Jadi mungkin segitu aja, cukup banyak dari aku gitu. Terima kasih banyak udah mau dengerin kisah aku, udah mau jadi konsultasi aku gitu terkait tentang permasalahan aku pribadi. Oke kak, aku juga makasih nih jadi udah kakak udah mau cerita sama aku, terus tadi sempat bahas tentang mahasiswa tuh mahasiswa segala macem, jadi aku juga nambah pengetahuan tadi aku nggak tahu jadi tahu. Sama-sama kak, makasih atas sharing-nya. Oke guys, jadi saya udah selesai. Ya udah, bye.